Enakan ngopi nggak pernah ngasih lagi nih. Tahu nih, sumpah nih kemana sih? Gue pengen ngopi lagi. Mau ngopi, nanti gue mintain. Iya. Nextnya ya. Hah? Nextnya gue minta Iya. buat kopi. Boleh. Enak banget dah. Enak banget, kita butuh air, butuh minum, minta Enakan minum. ngopi. Opening dulu kali opening. Opening? Butuh opening? Nggak usah lah. Ya udah selamat. Opening lah gila. Ini udah mulai nih, sumpah. Opening. Ini enggak nih, tadi nih syuting kayak nggak ada ininya gitu, bedanya gitu. Kayak syuting nggak tahu mulainya kapan. Ayo kita mau buat gimmick lagi apa ya? Gimmick hari ini. Nggak usah lah, udah. Ya udah. Udah. Opening dulu. Kembali lagi bareng kita di Dialog Amatir. Hari ini ngapain sih Mas? Kita nggak ada yang pedas-pedas lagi nih. Nggak usah lah pedas. Dulu yang bilang katanya jangan. Aduh gua nggak kuat mas gitu. Janganlah hari ini, janganlah minggu depan. Seminggu sekali aja lah. Seminggu 2 kali. Ya udah deh, seminggu 2 Oke, kali. seminggu 2 kali. Sumpah. Nah itu ada bekas topi Tau. wisuda Tau gua nggak? waktu lulus. Lu lulus. Kuliah lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Tepat waktu gak? Enggak. Berarti telat tuh. Gua pokoknya yang telat yang S2. Nah sesuai lah. Tema kita hari ini tuh. Apa? Lulus telat sama dengan gagal. Waduh. Gue ngeri dah, ini kontroversial nih sumpah. Iya, jadi cerita dikit. Jadi masa kuliah gue S2 lamanya kayak gue S1, malah lebih cepat S1. 4 tahun. S2 harusnya berapa sih S2? 2 tahun. Oh iya. Iya. Gila tuh 2 kali lipat aja. Makanya kayak bisa dapat S2 2 kali gue. Jadi Harusnya. SS dingin tuh. Dingin esok banyakan. Iya, jadi karena waktu itu tiba-tiba padahal udah bener-bener tinggal tesisnya. Terus kenapa tuh kalau gue tau? Nggak boleh deh. Oh ya udah deh. Lu mau matiin obrolan, sumpah lu mau matiin obrolan tuh gak lu? Nggak, jadi waktu itu gue tuh masuk 2017. Harusnya 2019. Oh lu masuk berarti pas gue masuk kuliah S1. 2017. Lu pas dong, sama-sama masuk kuliah. Seumuran dong. Sama beda S-nya aja. Iya, Kalau lu gua- S-nya kuadrat ya kan? Iya, abis itu harusnya 2019. Cuman pas 2019 gue tuh kayak, niat gue hilang. Oh males. Iya. Males. Ya anggap Bukan aja males males kali. lah kalau gue bilang nanti, aduh fokus kerja segala macam, terlalu alasan lah. Iya, klise. Iya, karena maksud gue ketika lo udah memutuskan masuk S2, khususnya ya mungkin S2, lu berarti emang udah komit. Kalau S1 kan mungkin bisa dibilang keharusan. Iya. Bisa dibilang lah, Bisa kayak, dibilang. karena rata-rata abis SMA ya Satu. kalau ada rezeki ya kuliah, Kalau enggak, kerja. kerja. Iya, nah Kalau kamu kerja, beban lo orang tua, beban kalau orang kamu tua lo. kerja lu main slot aja lah. Jadi ketika masuk S2 harusnya sudah komit. Lu udah tahu mau gimana pun, mau kerjaan susah apapun, lu tahu pasti kerjaan ada aja. Betul, yang karena susah. nggak banyak kan yang bisa dapat kesempatan untuk S2. Iya, jadi ketika lu udah masuk, lu bisa masuk ya Nggak bisa keluar. lu harus komit menurut gua. Iya, Nah, akhirnya gua tuh memutuskan buat menyelesaikan. Akhirnya gua selesai tuh 2021. Iya. Tahun lalu. Itu pun karena sudah di email akan di DO. Mau nggak mau tuh harus selesai tuh. Begitu baca, anjir gue harus nyelesain nih. Tapi tadi jujur gue hampir udah kayak gue ngomong sama partner gue bilang, ini udah di email nih mau di DO. Gue udah jujur, udahlah gue nyerah aja. Sumpah, gue tuh udah mau kayak, udahlah gak usah lah, capek gue, karena buat bikin tesis kan butuh waktu, research segala macem. Cuman dia bilang kayak udah tanggung, tinggal tesis lagi. Ya udah, di samping karena udah email DO, disuruh untuk nyelesain. Mungkin kalau dia suruh nyelesain doang, gue belum tentu mau juga. Iya. Jadi karena dua-duanya. Ini udah pentok banget nih, kan Iya. harus selesai nih. Iya, nah Betul, itu sih, betul. itu. Tapi lu kan lama nih hitungannya nih. Iya lama. Tapi kalau secara akademik lu nggak jelek kan? Nggak jelek kan? Maksud gue ya be aja gitu loh. Bukan berarti kalau yang lama kuliahnya belum tentu akademiknya jelek gitu. Enggak sih, ya gue di kelas ya standar lah, bukan yang menonjol banget, bukan yang menonjol jelek banget, banget. tapi gue ngerti pelajarannya gitu. Sebenarnya lulus lama itu tergantung alasan kenapa lulus lamanya. Iya, Kembali iya. lagi. Pasti Kalau- tiap orang punya alasannya masing-masing kan. Iya, kan ada yang mungkin absen, cabut terus, atau emang yang nggak mau belajar, tapi ada juga yang mau kerja, gitu kan. Kalau gue waktu itu memang pada saat itu males, tapi malesnya itu pas memang tesisnya doang.
Sorry, tesisnya doang. Tesisnya yang bikin males itu ya. Iya, bukan pas selama perkuliahan kayak gitu. Kalau selama perkuliahan mah lancar-lancar aja. Gue ngikutin Bang. terus, Lancar aja gitu. nggak ada yang ngulang atau apapun itu, nilai ya standar. Ya. Yang penting lulus. Yang penting lulus. Dan itu kan ada statement nih, lulus 4 tahun, apa maksud gue? Lulus telat. Lulus telat lebih dari 4 tahun sama dengan gagal. Lu setuju Yang nggak? S1. S1. Enggak, balik lagi. Menurut gue tiap orang ada alasannya. Karena apa ya? Ya itu tadi mungkin ada alasan dia mesti kerja atau dia memang tidak ada biaya. Oh iya. Iya kan, bisa itu juga kan. Bisa. Kerja nih kayak misalnya emang dia udah menghidupi dirinya sendiri, dia harus part time segala macem. Iya. Dia pasti udah mikir lah kalau masalah kayak gitu, dia udah mikir gue mesti duluin yang mana. Nah, ini kayak ngebaca gua sebenarnya. Karena maksudnya ada juga yang kayak emang malas dari zaman perkuliahan di mana dia kayak nggak masuk, absennya lebih, akhirnya mesti ngulang. Sorry, Mencerat. akhirnya mesti ngulang. Ntar di zoom tuh, tring gitu. Ada buletannya. Iya. Mesti ngulang. Jadi itu menurut gue yang disayangkan. Iya benar sih. Ya mungkin itu berpengaruh ke masa depan juga. Tapi kita nggak tahu. Ya maksudnya banyak juga kok yang di luar. Maksudnya ini nggak tahu, mungkin pembelaan sih buat gue. Cuma banyak juga di luar sana yang kuliahnya nggak 4 tahun, lebih dari situ, tapi bisa sukses juga. Maksudnya sukses itu bukan dari angka seberapa lama lo lulus, seberapa lama lo kuliah gitu. Jadi baik lagi ke orangnya gitu. Tapi emang maksudnya lu S1 4 tahun atau? Lebih lagi. Oh makanya tadi lu bilang gue ngebaca lu. Iya, lebih. Soalnya ya itu baik lagi. Gue nunggu lu yang mulai sih baru gue. Iya. Kalau gue yang bahasin nggak? Ya, emang harus ada permissionnya dulu. Enggak, gue lebih. Terus gue. Nah tapi kalau lu kenapa? Gue sambil kerja, sambil part time, waktu itu part time, sambil manggung juga. Sebenarnya ya anak Bandung. Kan sebenarnya nggak bisa dijadiin alasan gimana ya, klise lah kalau gue bilang, gue kerja bla banyak kok yang kerja di sana tapi bisa lulus juga. Cuma gue bukan tipikal yang bisa mengerjakan dua hal di satu tempat gitu. Susah multitasking gue. Lu kemarin multitasking lu bilang bisa. Bisa, cuma susah. Gue sempet kuliah sambil kerja tuh. Mungkin hal tertentu kali lu bisa. Hal tertentu, maksud gue. Karena kan kerja gue waktu itu ini kan F&B kan, barista kan. Yang namanya lu tuh bukan yang duduk tok, itu kan nggak bisa. Lu harus bla kerjaan kiri kanan gitu lah. Sedangkan kuliah gue harus dengerin. Sedangkan gue harus pakai AirPods. Ya, sekarang balik lagi. Waktu itu kan maksudnya rata-rata orang part time, iya dia udah mikir maksudnya dia nggak akan mengganggu. Uangnya buat apa gitu? Maksudnya nggak mengganggu perkuliahan segala macam, namanya part time. Kayak misalnya Starbucks juga sering buka part time, gitu kan. Tapi maksudnya dia juga ya kenapa ngambil part time karena ya sambil kuliah. Tapi maksudnya lu akhirnya bisa kuliahnya bisa dibilang di nomor sekian kan? Lu waktu itu kenapa? Ya, waktu itu buat ya adalah buat bayar kosan lah, buat berarti buat kehidupan lo buat kan? Sehari-hari lah gitu, buat sehari-hari gitu, buat tambah-tambah juga. Jadi kalau misalnya lu nggak maksain buat part time ya lu nggak bisa kos atau kurang mepet banget gitu. Bahkan gue juga harus nambah-nambah buat yang lain gitu. Iya, makanya tadi gue bilang sebenarnya banyak alasannya. Jadi menurut gue dengan statement telat lulus kemudian gagal, enggak benar sih, gue nggak setuju sih. Berapi-api banget. Wah banget gak setuju, mampus tuh. Gue sempat chat siapa gitu, pokoknya ada orang dari Tokopedia apa Gojek, siapanya di Makarim gitu gue. Dia kuliah 7 tahun. S1. Maksud gue itu kan beda gitu. Maksud gue dia tuh maksudnya jangan lihat dari durasi lu lama kuliah berapa lama. 4 tahun lu belum tentu lu sukses. Sukses itu bukan dari seberapa lama lu kuliah, tapi seberapa besar perjuangan lu. Maksudnya ada hal positifnya juga gitu loh, kayak tadi gitu loh. Kayak misalnya lu telat lulus tapi karena lu malas-malasan di rumah doang. Nah, itu goblok. Iya. Itu goblok. Tapi maksudnya goblok. Tapi ketika lu ada hal lain yang menurut lu memang tidak bisa dikerjakan bareng dan menurut kalian itu harus diduluin ya apa-apa. Why not? Benar gitu. Jadi kalau dan akhirnya bisa diselesaikan sampai lulus. Itu oke. Betul, itu mantap itu.
Tapi kan kalau menurut gue tuh, mas gue lulus tuh terlambat kuliah tuh kan macam-macam alasannya. Jadi nggak selamanya negatif gitu. Enggak lah. Ada hal positifnya juga gitu. Ya pasti, maksudnya ya kayak misalnya partner yang tadi Nadim Makarim. Itu salah satu co-founder atau apa? Bukan ya? Gue lupa deh. Salah satu orang lama lah. Yang cewek kan? Cewek. Nah, kayak misalnya partner Nadim itu kan setahu gue maaf kalau salah, dia karena fokus di Gojek. Iya. Iya kan? Jadi dia juga nge-build sesuatu. Something gitu. Iya, nge-build something produktif gitu. Betul. Jadi nggak cuma leha-leha segala macam gitu. Jadi maksudnya kalau kita bilang positif apa negatif ya tergantung lagi. Ya, perspektifnya. Apa yang lo lakukan di waktu senggang yang akhirnya makan waktu kuliah lo. Betul. Itu mesti dilihat dulu sih. Betul. Apakah waktu senggang lo untuk bukan ninggalin ya maksudnya, mengesampingkan kuliah itu produktif atau tidak? Iya. Itu guys jadinya. Tapi ya setelah yang kalau gue denger banyak nih alasan kenapa orang tuh akhirnya telat lulus. Tapi juga ini kita coba cek apakah yang gue denger dengan yang di research tim sama atau enggak. Nah nomor satu itu adalah nilai yang kurang memuaskan. Menurut gue aneh sih. Menurut gue Jadi alasan ada beberapa orang kayak gini. alasan nggak telat lulus kuliah karena kurang memuaskan. Jadi dia mau ngulang. Ada beberapa yang kayak gini. Misalnya kayak nilainya mungkin B, gue harus A semua, IPK gue harus 4, perfect lah intinya. Untuk supaya ngincar itu, Iya, buat apa? nah saya tidak tahu karena saya tidak seperti itu. Gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu. Iya, maksudnya ini gue mencoba mempertanyakan, bukan menyalahkan ya. Iya. Bukan menyalahkan, tapi kenapa? Maksudnya kan Mungkin nggak ada perfeksionis segala macam. karena waktu lu nggak bisa dibeli, coy. Betul. Tapi nggak salah juga. Nggak salah. Mungkin dia mau yang kayak gue mau sempurna, mau naikin harganya dia gitu, value-nya dia mungkin mau naik gitu loh. Jadi biasanya gitu yang nilainya B, enggak gue maunya A, diulang lagi supaya dapat A. Diulang lagi B minus. Diulang lagi tolol. Diulang lagi C bego. Bukan naik, turun. Itu nomor 2. Nomor 2 itu sikap yang tidak dewasa. Kok gue nggak ngerti ya? Nah, kalau misalnya dari tim ini tulisannya adalah sikap yang tidak dewasa. Banyak mahasiswa yang lulus terlambat disebabkan oleh sikap mereka yang tidak dewasa. Misalnya, lebih milih jalan-jalan sama temen, bolos kuliah, nggak ngerjain tugas. Tapi ini biasanya terjadi di anak-anak rantau. Oh, iya. Karena gue begitu sempet, tapi nggak nyampe lama, gue seminggu 2 kali. Ini mungkin kurang jelas ya, karena misalnya jalan-jalan dengan teman, ya misalnya jalan-jalan keluar kota untuk bikin, misalnya nyari vendor buat bisnis, bisa. Makanya ini kurang detail sih menurut gua. Tapi Kalau ini misalnya bolos kuliah di sini tulisannya. bolos kuliah karena harus nyari vendor? Bisa. Iya, makanya maksudnya bolos kuliah yang intinya kembali lagi ini yang cuman tidak produktif lah. Ya, yang tidak yang ngapa-ngapain. nggak produktif. Cuman buat menyenangkan diri sendiri. Iya, untuk healing. Healing apa? Masa kuliah healing apa? Oh belum ya. Belum. Di zaman gue juga belum. Lu belum menghadapi dunia nyata. Belum kata orang belum quarter life crisis. Sedang. Quarter life crisis. Lu belum ketemu kerasnya dunia, coy. Iya sih, kuliah masih main-main lah. Belum, coy. Ya, belum. Ntar ada kerja lah baru. Nah, yang ketiga, Terlalu fokus pada kerja sampingan. Nah, Thank you. cocok. Thank you. Tapi ini dari tim ya. Dari tim tuh bilang banyak dari mahasiswa yang ingin bekerja secara part time. Namun mereka belum bisa manage waktu dengan baik. Hasilnya justru akan mengganggu waktu perkuliahan. Gue setuju. Banyak temen gue kayak gini. Tapi maksud gue, Tapi ini masih ada sisi positif ya menurut gue. sisi positifnya ada negatif juga. Betul. Maksud gue adalah, sorry gue motong. Jadi kalau kondisinya misalnya bisa dibilang kayak lu, gue ngambil contoh mungkin kayak lu ya. Ya susah kalau lu nggak ngambil part time. Betul. Iya kan? Betul. Tapi kan ada juga yang kayak emang sebenarnya udah Cukup. yang nggak harus lah. Ya cukup lah. Iya cukup. Iya dia nggak harus part time. Kecuali dia requirement untuk kerjaan yang dia pingin. Ya mungkin ya oke lah. Apa-apa. Cuma emang ini gue setuju nih kalau yang ini. Soalnya tapi tetap ada sisi positif. Positif sama negatif. Positif dan negatif. Anjing tuh gue beneran master gue terusan tuh biasanya tuh. Tetap ada sisi positif sama negatifnya menurut gue. Oke. Positifnya lo bisa kenal sama orang baru, lo dapat skill. Pembelaan. Enggak ini beneran. Lo dapat iya. lo kenal sama orang baru, dapat skill, dapat relasi segala macam itu kan juga hal positif gitu. Tapi kan bisa dilakukan setelah lulus. Betul. Makanya balik lagi konsepnya kemana nih? Dia mau yang mana dulu yang dikerjakan? Apa namanya dulu? Skala prioritas. Iya. Tapi maksud gue menurut gue kalau alasan lu seperti itu hanya pembelaan. Karena menurut gue itu bisa dilakukan ketika sambil kuliah
kuliah aja atau setelah lulus kuliah? Ya itu menurut gua kayak kurang masuk lah. Justru alasan real lu menurut gua lebih masuk ke gua. Iya sih, emang kalau kepepet beda ya. Nomor 4. Baca dulu apa gua? Diem-dieman aja lihat-lihatan dong. Gila kali. Yang keempat adalah kurang melakukan bimbingan. Enggak nih, BK nih kayaknya. Bimbingan rohani. Enggak bukan. Bimbingan rohani enggak. Ini kayaknya lebih ke bimbingan skripsi kayaknya. Siraman. Kalau di sini tertulis ternyata bimbingan dalam perkuliahan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Dengan melakukan bimbingan, maka lo bisa mendapatkan saran dan masukan. Sayangnya, ya nih ada nih. Saat ini masih banyak mahasiswa yang menganggap sepele hal ini, jadi mereka justru tidak melakukan bimbingan. Ada ini gue. Jadi ngasih pandangan ke depan seperti apa? Di awal semester biasanya gue ngobrol sama dosen wali. Gimana? Kalau misalnya di awal udah lupa kali. Enggak dia. Pasti nggak rutin kan kayak tiap semester. Oh. Tiap semester. Ini ngobrol. Iya menurut gue penting. Gue nggak ada, tapi mungkin yang tempat lain. Nih gue ada. Tapi penting sih kayaknya. Banget. Ini kan selain bikin deket juga sama dosen wali gitu kan. Kalau gue sama dosen wali soalnya. Terus ngobrol cerita aja intinya mah biar gitu. Gimana kuliahnya, bla 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 bla. Kalau emang biasanya kan ini. Ada yang nggak bisa cerita sama orang tuanya. Biasanya kalau nggak cerita sama temennya, kalau nggak sama dosen walinya gitu. Soalnya kan dosen wali di kampus itu ibaratnya kayak orang tua kita di kampus. Kenapa nggak diceritain sama orang tua? Bisa deh, nggak bisa gengsi. Tapi kenapa misalnya lu lebih milih cerita sama siapa? Gue nggak cerita. Kan sama yang bimbingan itu. Iya enggak. Gue tipikal yang gue keep sendiri. Pede. Semuanya gue. Gue kayak Naruto, beban gue berat. Sedap. Gue salfok, katanya lu mau manjangin kumis sama jenggot. Iya, gue potong. Lu cukur. Kemarin geli gue liat. Kayak pengangguran. Lanjut. Nah, tapi kalau misalnya kalian telat lulus, juga ada hikmahnya. Nah, tapi bukan berarti kalian harus telat lulus ya. Ini bukan anjuran untuk telat lulus. Ini jangan jadiin alasan loh. Iya, maksudnya ini kan ketika kondisi yang membuat kalian telat lulus. Kepepet. Jangan merasa down atau merasa gagal. Coba ambil sesuatu dari sini, ada hikmahnya juga. Yang pertama. Apa yo? Yang pertama, dapat banyak pengalaman lebih. Gue mau apa sih? Lebih banyak mendapatkan pengalaman. Balik lagi, apa sih balik lagi? Tapi dengan catatan dia harus produktif. Contoh, ikut organisasi, ambil part time, ambil course, ambil magang. Gitu. Jadi harus banyak yang dilakukan lah. Gitu. Apa lu ikut remaja masjid kalau yang muslim? Serah deh. Yang penting produktif. Jadi jangan jadiin alasan aja. Yang kedua, menjadi lulusan yang lebih matang atau well done. Gue kebetulan suka medium rare sih. Ingat ya, ini yang lebih matang, bukan yang overcook. Jadi ini matang ya golden brown ini kebetulan. Jadi kalau lu telat lulus kan pasti lu melakukan sesuatu yang akhirnya diri lu lebih matang. Jadi secara mental dan potensi mungkin sudah lebih tergali dalam masa masa waktu yang lu pakai sehingga akhirnya telat lulus. Jadi lu lebih siap aja ketika lu lulus dari sisi mental dan potensi kayak gitu sih. Intinya jadi lebih siap lah buat ngadepin dunia kerja gitu kan. Karena lu udah merasakannya. Betul. Nomor 3. Tidak berarti tidak. Tidak usah dilanjutkan. Tidak. Dia tidak bingung dengan tujuan setelah lulus kuliah. Jadi benar nih, kayak tadi karena udah ada pengalaman. Jadi ketika lo lulus, lo nggak bingung nih mau kemana. Jadi nggak perlu nyari lagi, nggak perlu coba-coba. Gue mau nyoba ini, nggak perlu nyoba lagi. Jadi udah tahu. Oke, gue di sini. Gitu. Jadi masa waktu telat lo dipakai untuk mencari tahu. Betul, untuk mencari jati diri lah. Sedap. Papa le. Itu terserah orang sih, maksudnya dia mau nyari taunya pada saat kuliah atau setelah kuliah juga. Ya bebas lah, cara orang beda-beda lah. Tapi inget ya, ini jangan dijadiin alasan untuk kalian jadi kuliahnya molor. Iya, molor. Itu jangan jadiin alasan itu. Ngomong-ngomong soal hikmah, ngomong-ngomong soal fakta. Ada fakta-fakta menarik kalau dari tim. Apa? Fakta dari tim dia. Fakta yang sudah ditelusuri secara dalam, dicari dengan maksimal sampai ke deep web dari berbagai source, timbullah satu fakta ini. Cemen banget aja, cuma satu aja. Jadi kita menurut penelitian seorang mahasiswa. Lu yang meneliti? Iya, kebetulan skripsi gue tentang lulus cepat atau lambat. Tapi lu lebih memilih untuk lambat. Ya oke.
Menurut penelitian, seorang mahasiswa tetap bisa mendapatkan nilai yang baik jika mereka hanya bekerja Jika mereka bekerja hanya 10 jam per minggu. Seminggu dikit lah, 2 jam 2 paling. jam. Ya kerja apaan 1,5 jam? Tahu dah gue juga. Udah lah, simpulan aja lah, cepet lah. Simpulan. Udah capek gue. Jadi kesimpulannya, kualitas diri seseorang itu tidak ditentukan oleh seberapa lama orang itu kuliah atau menempuh jalur pendidikan, tapi dinilai dari seberapa banyak aspek yang didapat dalam berkomunikasi sama orang lain. Iya, karena itu bisa dapet soft skillnya kan. Betul, kemampuan bekerja, etos kerja, atau pengalaman bekerja itu, dan kelebihan-kelebihan lainnya gitu. Dan buat lo yang udah ditinggal nih sama temen-temen lo yang belum lulus gitu. Ya, tinggal nikah. Iya temen gue udah pada nikah lagi. Oh iya. Sumpah, temen gue udah pada nikah. Lu umur berapa? 2, 3. Wih, yang cowok apa yang cewek? Kalau yang cewek wajar. Cowok cewek? Oh iya. Yang cowok juga banyak udah nikah. Cowok sama cowok. Ya goblok. Ya juga sih kadang-kadang. Kalau emang pendukungnya, pendukung itu ya, negara pelangi itu ya. Enggak ya. Gitu pokoknya gitu. Jadi buat lo yang udah ditinggal sama teman-teman, yang udah lulus duluan, itu percaya aja. Kalau lelah kalian sekarang, itu yang kalian kerjakan sekarang semua pasti ada bayarannya. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Berakit-rakit dahulu, Oh iya. berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, nggak pernah senang kemudian. Itu sedih. Iya, di intinya selalu pikirkan tentang motivasi kalian, motivasi hidup kalian apa, goalsnya apa. Misalnya motivasi kalian misalnya keluarga, teman maupun ya pacar sebenarnya nggak apa-apa juga, karena maksudnya apa ya, di usia kuliah, mungkin dari pertengahan sampai kuliah akhir, mungkin ketika kalian udah pacaran atau punya pacar, ya pasti kalian bukan yang mau main-main sih. Sepengetahuan gue, selingkungan gue, gitu. Jadi kalau kalian pacaran di usia-usia segitu, yang maunya emang udah serius, jadi itu bisa jadi motivasi kalian juga buat ke step selanjutnya. Betul. Jadi kalian harus tetap punya motivasi gitu dalam hidup. Itu. Buat membimbing kalian. Nah, ini yuk, udah kayak gitu aja kali ya. Iya, singkat aja. Untuk hari ini singkat aja. Ya jangan lupa semua yang kita katakan di sini hanya berupa opini pribadi. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Jadi kita hanya berdasarkan kayak yang kita tahu saat ini, karena kita dikasih topiknya itu juga spontan. Gitu dong. Jadi ini intinya semua ini opini kita pribadi gitu. Kalau memang ada salah sama perbuatan, tolong dimaafkan. Kita bukan expert. Kita bukan expert gitu, balik lagi ya. Jadi kalau kalian ada saran atau ada pemikiran tersendiri boleh tentang disampaikan. tema kita hari ini, bisa ditulis banget di bawah gitu. Kalau misalnya kalian ada saran untuk topik juga, boleh banget dikasih ke kita. Boleh. Nanti kita coba bahas dari opini coba kita seperti apa. Atau kalian mau mungkin kesini? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke deh, gitu aja dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.